Obo, Yagbo. After careful and diligent work, I have just signed an executive order calling for the use of a bold. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan Mike Banning yang sedang melakukan latihan militer dengan temannya. Di situ Mike hampir saja berhasil menyelesaikan latihannya, namun sayang dia harus gagal karena ditembak oleh temannya yang bernama Wade. Wade sendiri merupakan mantan komandan army sekaligus pemilik perusahaan Alliance Global di Virginia, yang mana di situ dia sangat kagum kepada Mike karena belum ada satu orang pun yang mampu melakukan latihan ini seperti Mike. Tak lama kemudian datanglah satu anak buahnya Wade yang bernama Bruno tidak pakai Mars, di mana dia sangat marah kepada Mike karena saat latihan dia menendangnya seperti sungguhan. Di tempat itu juga dia mengatakan kepada Mike bahwa kabarnya Mike akan menggantikan posisi David sebagai Direktur Dinas Rahasia Keamanan Presiden, yang mana Wade meminta agar dia dan anak buahnya bisa latihan di sana. Yes, I will. See you, bud. Take this time. Usual 4. Singkat cerita, setelah dia pulang ke rumah, di situ dia terlihat menemui seorang dokter untuk memeriksa penyakit yang dideritanya selama ini, di mana dia memiliki penyakit komplikasi seperti migrain, insomnia, sakit punggung akibat kecelakaan yang dia alami di film sebelumnya. Scene beralih ke Gedung Putih yang mana kita diperlihatkan dengan Mike dan juga sang Direktur Dinas Keamanan Rahasia bernama David. Sedikit informasi bahwa Presiden Amerika saat ini sudah diganti oleh Alan Trumbull, bukan Bapak Benjamin lagi. Di situ mereka berdua sedang mengawal Presiden untuk melakukan jumpa pers. Di tempat itu Alan menjawab semua pertanyaan wartawan mengenai gorong-gorong, pajak naik, dan harga pokok yang semakin tinggi. Namun hanya ada satu pertanyaan yang tidak dijawab oleh Bapak, yaitu tentang kebijakannya mengenai perluasan perusahaan swasta untuk memperkuat pasukan Amerika. Yang mana setelah mendengar pernyataan tersebut, dia langsung menghentikan acaranya dan langsung pergi dari sana. Kemudian dia langsung melakukan rapat dengan presiden barunya yang bernama Martin Kirby, di mana mereka semua sedang membahas tentang siapa yang telah membocorkan kebijakannya tersebut. Akan tetapi di situ tidak ada satupun yang mengaku terkait hal itu. Beberapa hari kemudian terlihat Wade datang ke rumah Mike untuk bersilaturahmi agar persaudaraan mereka tidak putus tapi tidak minjam 100. Di situ mereka berdua langsung membahas tentang masa lalu kehidupan militernya ke para istri dan juga anaknya Mike. Your husband, he can be pretty. No way. Was you gonna let how I miss it? I don't think I'm going to take the director's job that they offer. Put in a good word for you when they pick the new director. Only if it's good. Keesokan harinya Mike berpamitan kepada sang istri untuk menemani Bapak Presiden yang akan liburan di sebuah pulau. You're not that late. I will see you. Dan di tempat itu juga terlihat banyak sekali pasukan yang berjaga untuk keamanan dan keselamatan Bapak Presiden. Di situ juga Presiden meminta kepada Mike untuk menjadi Direktur Keamanan Presiden menggantikan David. Akan tetapi Mike yang memang sudah punya riwayat lambung, dia pun mulai merasakan gejalanya, namun dia tidak ingin menceritakannya kepada Presiden. Sedangkan Presiden yang melihat Mike kurang sehat, dia pun meminta kepadanya untuk menggantikannya agar dia bisa beristirahat. Namun tanpa mereka sadari, karena tiba-tiba kita diperlihatkan dengan sekelompok seseorang sedang mempersiapkan senjata untuk memulai serangan.
Dan faktanya mereka sengaja melakukan serangan tersebut yang ditujukan kepada Bapak Presiden dan semua anak buahnya. Setelah penyerangan itu, beruntungnya Bapak Presiden masih selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan para pasukan yang menyerang mereka terlihat langsung pergi dari sana untuk menghilangkan jejak. Sesampainya di rumah sakit, Bapak Presiden dan juga Mike mengalami luka yang cukup berat sehingga mereka berdua tak sadarkan diri. Tak lama kemudian datanglah Bapak Wakil Presiden yang berniat menjenguk Presiden yang saat ini sedang mengalami koma. Dan karena belum ada kepastian tentang kapan Presiden akan sembuh, si hakim pun di situ mengangkat Martin untuk menjadikannya sebagai Presiden sementara. And raise your right hand. States. And will to the best of my ability. Scene beralih ke tempat kejadian di mana kita akan diperlihatkan beberapa pasukan FBI yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Helen. Di situ rekannya bernama Ramirez mendapatkan sebuah info bahwa polisi telah menemukan mobil van putih yang berisi peralatan senjata peluncur. Mendengar hal itu, Helen pun meminta kepadanya untuk mengamankan tempat tersebut. Di sisi lain, istrinya Mike yang baru mengetahui kabar bahwa Mike sedang dirawat, dia pun langsung menemuinya ke rumah sakit. Sementara itu, Mike yang baru sadar, dia sedikit terkejut karena tangan kanannya tiba-tiba diborgol. Tak lama kemudian, Helen datang ke sana dan memberitahukan kepada Mike bahwa keadaan Presiden kini sedang koma. Dan semua pasukannya yang berjaga saat itu semuanya tewas hingga tak ada satupun yang selamat kecuali Mike. Dia juga mengatakan di mana ia mempunyai sebuah bukti bahwa DNA Mike seperti potongan rambut, sel kulit, dan yang lainnya kini berada di mobil van putih yang mereka temukan. Selain itu, dia juga mendapatkan folder rahasia yang berisi seperti jadwal Presiden dan yang lainnya. Sedangkan folder atau peta tersebut hanya diketahui dan dimiliki oleh Mike. Sehingga dari semua yang dibicarakan tadi, akhirnya Helen menduga bahwa Mike telah merencanakan pembunuhan terhadap Bapak Presiden. Selain itu, dia juga menanyakan kepada istrinya Mike mengenai sejumlah uang sebesar $10 juta yang ada di rekening luar negeri milik Mike. Tak lupa dia juga menanyakan tentang kunjungan Mike kepada 4 dokter berbeda dan dia membayarnya dengan uang tunai. Namun sang istri sama sekali tidak mengetahui semua hal itu, yang mana yang dia ketahui bahwa sang suami akan menjadi direktur keamanan rahasia. Helen menduga bahwa semua itu merupakan akhir karir Mike, di mana dia akan mencari uang besar untuk menghidupi keluarganya. Dia juga mengatakan bahwa jika dia membantunya dalam menemukan siapa orang yang telah membayar Mike, maka dia akan dibebaskan dari semua tuntutan. What the fuck is wrong with you? Dan setelah Mike pulih, dia kemudian dipindahkan menuju kantor penahanan. Secret Service agent Mike Banning is under arrest. Dan saat dalam perjalanan, salah satu mobil mereka tiba-tiba mendadak mati sehingga akhirnya mereka pun keluar untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba The radio's... Ketika Mike sudah dibawa kembali di sana, dia langsung menghajar orang tersebut di tempat itu juga. Kemudian Mike melihat satu persatu wajah mereka yang faktanya semua ini akibat ulah Bruno dan anak buahnya. Dan setelah itu dia pun kini sadar bahwa dia sedang dijebak oleh Wade, yakni teman dekatnya sendiri.
Di sisi lain, tim FBI melihat sebuah berita mengenai penyergapan yang baru saja terjadi dari markasnya. Selain itu, dia juga mendapatkan kabar bahwa kini Mike sudah kabur dari sana. Mendengar hal itu, Helen langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mencari dan menangkap Mike. Di situ juga anak buah Helen mengabarkan bahwa ada sebuah mobil yang penuh darah yang berada dekat kejadian tersebut. Lalu kemudian Helen meminta kepadanya untuk menguji darah tersebut agar bisa menjadikan bukti. Beralih kepada Wade yang terlihat sedang berbicara dengan seorang pria melalui komputernya, yang faktanya pria tersebutlah yang membayar Wade untuk melakukan kekacauan ini, di mana ia juga menyuruh Wade untuk segera menemukan Mike, dan jika tidak Mike akan segera membongkar kejahatan mereka. Beralih kepada Mike yang sedang berada di tempat telepon umum. Di situ dia langsung menghubungi sang istri untuk memintanya jangan keluar rumah, dan ternyata percakapannya itu sedang disadap oleh FBI untuk mencari keberadaan Mike. Dia pun langsung mengatakan dia telah dijebak oleh seseorang dan dia akan mengungkap tentang siapa pelaku sebenarnya. Make sure you stay inside and they'll keep you safe. You gotta trust me. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang menodongkan senjatanya untuk menangkap Mike, karena faktanya semua orang sudah diberitahu bahwa siapapun orang yang menemukan Mike maka dia akan diberi imbalan yang cukup besar. Namun karena Mike sudah berpengalaman dalam semua ancaman, dia pun justru merebut pistol tersebut dan pergi menggunakan truk. Keys in the truck? Saat dalam perjalanan dia diketahui oleh pihak polisi, sehingga di sana akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran saat itu juga. Namun dalam perjalanan sialnya dia menabrak sebuah bata hingga membuat truknya tersungkur. Sehingga setelah itu dia pun dengan cepat langsung kabur dari sana untuk menghindari orang-orang yang mengejarnya. Keesokan harinya, kini tim FBI mulai kehilangan jejak sehingga mereka tidak tahu harus mencari Mike kemana. Di tempat itu juga anak buahnya mengatakan bahwa darah yang kemarin mereka uji sama sekali bukanlah darah Mike. Beralih ke Gedung Putih di mana Bapak Presiden sementara dan juga jajarannya kini sedang membahas masalah yang dialami Mike, yang mana dia menuduh Mike bahwa Mike sudah bersekongkol dengan pihak Rusia atas perencanaan pembunuhan presiden. Dan jika mereka tidak bergerak dengan cepat, maka dunia akan mengira bahwa jantung pertahanan Amerika sedang lemah dan Rusia akan menyangkal kejadian tersebut. Sementara itu, Mike sendiri terlihat mencuri sebuah mobil dan langsung pergi menuju hutan. Dan di situ dia melihat seorang pria tua yang tiba-tiba langsung menodongkan senjata kepadanya, yang faktanya pria tersebut merupakan ayah asli dari Mike yang bernama Clay. Di situ dia mengatakan mengenai alasan tentang kenapa dirinya meninggalkan Mike saat masih kecil, di mana dia sengaja meninggalkan ibu dan juga Mike, yaitu karena untuk kebaikan mereka sendiri. Karena jika tidak, maka keberadaan dan keselamatan mereka berdua akan terancam. Things government. No, because what fucking war made me? You don't know any better. That ever happened to you? Beralih kepada Martin yang mengatakan kepada semua pers bahwa semua kejadian ini diakibatkan oleh Mike Banning dan dia harus bertanggung jawab atas semua tindakannya yang telah merencanakan pembunuhan kepada Bapak Presiden. Mike Banning planned use of a bold and strong private. Scene beralih kepada Wade yang mana anak buahnya kini menemukan lokasi Mike di sebuah hutan. Melihat hal itu, dia langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Mike saat itu juga. I have just signed an executive order called. It's a social security number. It's collected West Virginia. Sementara itu, Mike sendiri ternyata sudah memasang sebuah peledak di beberapa titik, sehingga ketika pasukan musuh menginjak, tiba-tiba What the Young bull. Jesus Christ.
Keesokan harinya setelah semua yang terjadi, Mike langsung mengumpulkan semua mayatnya dan mengambil sebuah ponsel. Di situ dia langsung menghubungi White dan mengatakan bahwa dia akan menemukan White kemanapun dia pergi. Calling a friend. Guess I should have sent more. But war is about deception. I'll find you. Setelah itu dia langsung pergi bersama Mike untuk pergi ke rumahnya. Dan saat di lampu merah, di situ Mike memperlihatkan sebuah tulisan yang menunjukkan titik lokasi keberadaannya kepada tim FBI. Sesampainya di sana, Helen menemukan semua anak buah Wade yang telah dibunuh oleh Mike. Melihat hal itu, dia juga menyadari bahwa Mike sedang dijebak oleh rekannya sendiri, yakni Wade. Dengan itu, dia pun meminta kepada anak buahnya untuk pergi ke tempat Wade untuk melakukan penyelidikan. Let's go rattle Wade Jennings' cage. Sementara itu, kini kesehatan presiden pun terlihat mulai membaik. Beralih kepada Mike yang mengatakan kepada sang ayah bahwa dia akan pergi ke rumah sakit dan mengatakan kepada presiden untuk mengungkapkan siapa dalang di balik kejadian ini. Dan dia pun harus segera bergerak karena jika Alan sudah kembali sehat, dia bisa saja membatalkan aturan yang Martin buat mengenai tuduhannya kepada pihak Rusia. Given Russia's aggression, Sementara itu, Wade sendiri kini dihubungi kembali oleh pria yang telah membuat kekacauan ini. Yang faktanya pria tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sang wakil presiden sendiri, yakni Martin Kirby. Dan tujuan dia melakukan semua hal ini adalah karena dia berambisi untuk menjadi presiden dan menggulingkan Presiden Trumbull. Untuk itu dia meminta kepadanya untuk segera membunuh sang presiden, dan jika tidak maka dia tidak akan membayarnya. Excuse me? finish the job, and your bet will parlay into billions. Di sisi lain, istri Mike terlihat didatangi oleh dua orang pria anak buah Wade dan membawanya. Namun tiba-tiba, Where Jenny sent us. You heard from Mike's dad I have for you is his birth name. sementara itu sang presiden yang sudah sadar dari komanya, dia pun mulai menceritakan kejadian tersebut dan menanyakan keberadaan Mike. Di situ dia mengatakan bahwa Mike sudah bersekongkol dengan pihak Rusia untuk melakukan percobaan pembunuhan kepadanya. Sehingga dengan hal itu kini kepresidenan diganti oleh Martin Kirby dan dia sudah menyatakan untuk berperang. both physical and mental issues. Okay, I'm on my phone. Beralih kepada tim FBI yang terlihat sudah tiba di markas Wade. Namun tiba-tiba CID is looking into salient servers. I'm Helen Thompson. di sisi lain, Mike sendiri kini sudah sampai di rumah sakit tempat di mana sang presiden dirawat. Setelah itu dia menyamar menjadi polisi dan meminta kepada timnya karena ada pria bersenjata di luar, yang ternyata itu merupakan rencana Mike agar dia bisa langsung masuk untuk menghadap sang presiden. No contact. All clear. Have you completely lost your... Kemudian David pun langsung membawa Mike ke hadapan presiden ke ruangannya, sehingga di situ Mike menyampaikan bahwa dia sudah mengetahui tentang siapa pelaku sebenarnya, dan kini tempat ini sudah tidak aman bagi presiden, sehingga dia meminta kepada semuanya untuk membawa sang presiden ke tempat yang aman. Listen, man, I know what he's capable of. You don't even know if this guy exists. He's on my side. No one covered. Setelah itu, para pekerja rumah sakit pun mengatakan bahwa komputernya sering mengalami error setiap 6 jam sekali. Oleh karena itu, Mike meminta mengecek apakah alamatnya terhubung dengan kediaman Wade. Connected to this hospital. Namun tanpa mereka sadari, karena ada satu petugas yang mengendalikan gas rumah sakit, sehingga Mike pun sadar bahwa tempat ini akan diledakkan. Dan tak lama kemudian setelah Wade mengetahui rencana Mike, maka dia pun dengan cepat untuk sampai ke rumah sakit. Somebody's controlling our gas systems and it's not us. How long before you can detonate? 4 minutes. The blast will level the ICU 3 times over. Can't you just kill the boat? Dan di Gedung Putih sendiri, setelah presiden sudah sadar, maka kini izin darinya lah yang diperlukan untuk melakukan serangan terhadap Rusia. Akan tetapi si Martin justru menginginkan agar serangan ini segera dilakukan dengan cepat. Namun di situ para petinggi negara sama sekali tidak mengizinkan jika belum ada perintah dari sang presiden langsung.
Sementara itu, Wade yang sudah sampai di rumah sakit, dia pun langsung memulai serangannya untuk membunuh sang presiden. Everybody out, Pat! Di situ Mike menyuruh semuanya untuk menuju ke tempat yang aman melalui pintu belakang. Kemudian dia pun membawa presiden ke sebuah tempat dan meminta David untuk menjaganya. Sedangkan dia sendiri akan berusaha sebisa mungkin untuk menghadapi Wade dan semua anak buahnya. Just gotta hold him off long enough until Singkat cerita, setelah Wade berhasil membunuh anak buah Mike, mereka pun langsung menyusuri semua tempat di mana sang presiden diamankan. Dan karena polisi sudah mengepung tempat tersebut, Wade dan semua anak buahnya pun segera pergi dari sana menggunakan helikopter. Sehingga saat mereka tiba di ruangan atas, di situ terjadi aksi baku hantam antara Wade dan juga Mike Banning. Singkat cerita, kini pihak FBI pun membatalkan tuduhannya kepada Mike atas keterlibatannya dengan pihak Rusia karena percobaan pembunuhan Bapak Presiden. That's great. Setelah itu, sang presiden terlihat menyapa para petinggi dunia dan hadir dalam acara G20 dalam meredakan ketegangan dengan pihak Rusia. How are you feeling? Singkatnya, setelah semua yang terjadi, akhirnya Martin ditangkap oleh polisi karena dialah otak dari semua ini. Keesokan harinya, Mike, Leah, dan juga ayahnya kini terlihat bahagia karena ayahnya berada di rumah. Akan tetapi si ayah justru ingin kembali ke hutan karena dia tidak ingin Mike merasa terganggu atas kehadirannya. Namun Mike dan juga istrinya meminta agar si ayah tinggal bersama mereka untuk menjaga cucunya. Setelah itu dia menghadap sang presiden dan meminta izin kepadanya agar dirinya mundur dari jabatannya. Namun sang presiden menolak karena dia ingin Mike lah yang menjadi direktur keamanan presiden. Dan karena ini perintah dari sang presiden langsung, akhirnya dia pun tidak bisa menolaknya. It's our moments of struggle, if you want it.